Listrik padam. Anak-anak, jangan takut. Kita akan baik-baik saja. Siapakah yang ada di luar sana? Ayo kita nyalakan senter untuk memeriksanya. Jangan takut, ini kepala polisi Labrador. Apa yang terjadi di sini? Kepala polisi Labrador, kami butuh bantuan. Kepala polisi Labrador. Listrik di rumah kami padam. Jangan khawatir. Aku akan mencari tahu. Tariklah kaca pembesar dan cari petunjuk. Kabel yang kusut dapat menyebabkan kebakaran. Ayo kita uraikan kabelnya. Kabel sudah terurai sekarang. Ingatlah untuk tidak mengikat kabel bersama-sama. Itu bukanlah penyebab listrik padam. Ayo terus cari. Kabinet ada di atas kabel. Kita harus memindahkannya. Menaruh benda berat di atas kabel dapat menyebabkan kabel menjadi terlalu panas dan bahkan menimbulkan kebakaran. Itu bukanlah penyebab listrik padam. Carilah petunjuk lainnya. Kita menemukan penyebab listrik padam. Soketnya beraliran listrik. Memasukkan benda logam ke dalamnya dapat menyebabkan korsleting. Hah? Ini mudah sekali. Aku akan mencabutnya. Awas! Logam dapat menghantarkan listrik. Jangan sentuh benda-benda logam dengan tangan. Itu sangat berbahaya sekarang. Jangan khawatir. Biarkan aku mencabutnya dengan aman. Bagaimana cara yang aman untuk melakukannya? Gunakan kain basah. Gunakan tongkat kayu. Pilihan cerdas. Aman menggunakan tongkat kayu. Menyentuh soket listrik dengan kain basah dapat menyebabkan korsleting dan bahaya sengatan listrik. Hore! Kami punya listrik lagi. Kabel yang longgar dapat membuat orang tersandung. Ayo kita rapihkan. Tempelkan stiker peringatan di samping soket listrik untuk mengingatkan anak-anak agar menjauhinya. Bagus! Bagus! Anak-anak, soket listrik memiliki listrik. Jangan pernah menyentuhnya. Selamat tinggal semuanya. Dan ingatlah untuk tetap aman. Woof! Anak-anak, berhati-hatilah. Soket dialiri listrik. Jaga jarak aman dan jangan sentuh soket listrik. Jangan masukkan jari atau benda lain ke dalam soket listrik. Jangan sentuh soket listrik dengan tangan basah. Jangan sentuh kabel yang terbuka. Jangan bermain dengan peralatan listrik yang berbahaya sendirian. Ibu dan ayah juga harus memeriksa potensi bahaya keselamatan di rumah. Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Manakah objek yang berbahaya untuk disentuh dengan tanganmu? Sebuah colokan listrik atau bola? Benar! Apakah hal yang benar bermain dengan gunting yang tajam? Apakah benar? Kerja bagus! Kamu telah mempelajari. Selesai, sebuah gaya rambut yang sempurna. Ayah hebat. Giliranku, giliranku. Tidak masalah. Percaya padaku. Biar aku potong rambutmu dulu.
Mengapa rambutku belum juga keriting? Jangan khawatir. Aku harus memanaskan alat catokan rambut dulu. Selesai. Tunggu sebentar, airnya mendidih. Aku harus mematikan kettle. Sayang, kettlenya sangat panas. Kita tidak boleh menyentuhnya. Oke? Terima kasih sudah menunggu. Biarkan aku mengeritingnya sekali lagi, dan hasilnya akan sempurna. Di mana catokan rambutku? Bantulah Tony menemukan alat catokan rambut. Ini dia. Bahaya! Sayang, jangan bergerak. Menyingkirlah! Aduh, panas sekali. Jangan panik, kita harus segera menggunakan waktu 2 menit kritikal untuk mengobati luka bakar segera. Doberman, panggil mobil ambulans. Siap. Ayo, kita geser sumbat untuk menutup saluran pembuangan air. Bilaslah bagian yang terbakar dengan air dingin mengalir pelan selama 10 menit untuk mendinginkannya dan meredakan rasa sakit. Lepaskan pakaian dari bagian yang terbakar agar dingin. Gunakan gunting jika perlu, tetapi jangan pernah merobeknya dengan paksa. Jika luka bakar terlalu besar, rendam bagian yang terbakar dalam air dingin selama 10-30 menit. Tutup luka dengan kain kasa steril untuk mencegah infeksi. Ayah, aku minta maaf ayah jadi terluka. Jangan khawatir. Ayah baik-baik saja. Jangan pernah bermain lagi dengan alat catokan rambut. Oke? Alat catokan rambut menjadi sangat panas setelah dipanaskan. Alat ini dapat dengan mudah membakarmu jika kamu menyentuhnya. Sebuah kettle listrik yang masih menyala juga sangat berbahaya. Oke, aku akan mengingatnya. Selalu simpan peralatan elektronik setelah digunakan untuk menghindari bahaya keselamatan. Mobil ambulans sudah datang. Ayo. Terima kasih, Kepala Polisi Labrador. Rambutku. Hah? Bagian atas Berhenti. kepalamu sangat Berhenti. berkilau. Jangan katakan itu. Anak-anak, ajak ibu dan ayahmu untuk mempelajari tips pertolongan pertama untuk luka bakar bersama-sama. Pertama-tama, bilaslah dengan air dingin yang mengalir setidaknya selama 10 menit untuk meredakan rasa sakit. Kedua, lepaskan pakaian dari area yang terbakar dengan hati-hati, tetapi jangan sampai ada luka lepuh yang pecah. Ketiga, rendam area yang terbakar dalam air dingin untuk segera mendinginkannya. Keempat, tutuplah luka dengan kain kasa steril dengan lembut untuk menjauhkan kuman. Terakhir, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Ingatlah 5 langkah di atas, ini sangat penting. Ayo, bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Go! Apakah hal yang benar berada di dekat teko saat kamu melihatnya mengeluarkan uap? Benar,
Apakah benda di dapur yang dapat menyebabkan luka bakar jika disentuh? Sebuah sendok atau panci yang digunakan? Benar, kerja bagus. Kamu telah mempelajari. Waktunya pelajaran keselamatan dari Kepala Polisi Labrador. Ayo, kita tonton bersama-sama. Anak-anak, keberanian sejati adalah tentang melindungi diri sendiri, bukan mencoba hal-hal yang berbahaya. Kita harus belajar melindungi diri sendiri. Jangan menindas siapapun, dan jangan ditindas oleh orang lain. Kalau kamu mengalami kesulitan di sekolah, mintalah bantuan gurumu. Nona domba, serigala abu-abu kecil mengambil semua kue. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Serigala kecil bersembunyi. Ayo kita cari dia dulu. Mengambil sesuatu untuk diri sendiri akan membuat anak-anak lain merasa tidak bahagia. Maaf, aku salah. Berikan kuenya kepada semua orang agar kalian bisa menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagus, kamu sudah belajar berbagi kue yang lezat. Sepertinya ada beberapa siswa yang mengalami masalah. Seperti Dia baru saja mendorongku dan kakiku terluka. Maaf, seharusnya aku tidak mendorongmu. Tidak apa-apa. Kami masih berteman. koala kecil terluka. Ayo kita bersihkan lukanya. Cairan salin. Cairan salin dapat digunakan untuk membersihkan luka. Iodofor. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Plester dapat melindungi luka. Sepertinya ada beberapa siswa yang mengalami masalah. Oh tidak, mainan bloknya roboh. Maaf, biar aku bantu kamu menyusun mainan bloknya. Ayo kita kerjakan. Hore, kita sudah selesai menyusun mainan bloknya. Kita semua harus ramah dengan teman sekelas kita. Selamat datang di kelas keselamatan. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain atau membuat mereka merasa tersinggung. Aneh sekali kalau seorang anak laki-laki memakai warna merah muda. Jangan mengolok-olok penampilan atau pakaian orang lain. Setiap orang berhak memakai apa yang mereka suka. Ayo kita bersikap baik satu sama lain dan bermain bersama-sama. Anak-anak, jika kamu mendapatkan gangguan di sekolah, pastikan untuk memberitahu orang dewasa. Jangan takut untuk memberitahu guru atau orang tuamu. Jangan menggunakan kekerasan atau merahasiakannya. Ingatlah untuk mencari bantuan dari teman-teman di sekitarmu. Para ibu dan ayah harus mengawasi kehidupan sekolah anak-anak mereka.
Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Gu! Bisakah kamu bermain atau mengambil mainan teman tanpa meminta izin? Apakah hal ini benar? Benar! Ketika seseorang memaksamu untuk membawakannya camilan dari rumah, kamu melakukannya. Apakah hal ini benar? Benar! Kamu hebat! Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu pelajari. Baby bus. Tidak. Kelihatannya dia tersetrum listrik. Ayo kita hubungi staf profesional untuk mendapatkan bantuan secepatnya. Saat kabel listrik jatuh ke atas tanah di dekatmu, ini dapat menciptakan tegangan langkah. Kamu harus melompat dengan salah satu kaki secepatnya dan tetap menjauh dari tempat jatuhnya kabel agar kamu tidak tersetrum. Sepatu boot pemadam kebakaran dibuat dari karet khusus yang dapat menghentikan aliran listrik dan memberikan perlindungan terhadap bahaya tersetrum. Tahukah kamu alat apa yang digunakan untuk mengangkat kabel listrik? Kamu benar, batang kayu kering dapat menghentikan aliran listrik. Lingkungan di lokasi tersebut aman. Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Kita dapat mulai penyelamatan sekarang. Ada apa? Ada apa? Tolong aku menelepon nomor darurat dan mendapatkan defibrilator eksternal otomatis atau AED. Oke. Jika dada tidak naik selama 5-10 detik, itu menandakan bahwa korban cedera mengalami henti jantung tidak bernapas. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR secepatnya. Pertama-tama, lepaskan kancing baju korban cedera. Tekuk tanganmu dan letakkan pada bagian tengah dada, di tulang dada bagian bawah. Tekan kuat-kuat untuk melakukan kompresi dada. Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Buka saluran udara. Lalu, lakukan pernapasan buatan 2 kali hingga defibrilator eksternal otomatis atau AED tersedia. Kita memiliki defibrilator eksternal otomatis. Nyalakan defibrilator dan operasikan sesuai dengan perintah suara. Ritme jantung sedang dianalisis. Jangan menyentuh pasien. Harap pergi secepatnya. Ketuk tombol kejut listrik. Oke, kamu sudah bangun. Segera setelah tim medis tiba, kami akan memberimu perawatan lebih lanjut. Jangan cemas. Anak-anak, belajar CPR dapat menyelamatkan nyawa. Jangan memindahkan pasien secara tidak perlu. Jangan menekan keras pada tempat yang salah. Dan jangan melakukan CPR di tempat tidur yang empuk. Para ibu dan ayah juga harus mempelajari keterampilan pertolongan pertama untuk menangani keadaan darurat. Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Gu? Apakah melakukan CPR pada pasien tanpa memberikan napas buatan adalah tindakan yang benar?
Apakah melakukan CPR pada pasien tanpa memberikan napas buatan adalah tindakan yang benar? Benar. Saat melakukan CPR pada orang dewasa, manakah kedalaman kompresi dada yang lebih tepat? 5 cm atau 1 cm? Saat melakukan CPR pada orang dewasa, manakah kedalaman kompresi dada yang lebih tepat? 5 cm atau 1 cm? Benar. Kamu hebat. Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu pelajari. Sudah siap. Ayo kita berangkat.
sungai selesai, banjir tidak akan merendam bantaran sungai lagi. Semua warga yang terjebak dalam banjir telah diselamatkan dan banjir telah surut. Tugas penyelamatan selesai. Anak-anak, jangan panik saat banjir datang. Jangan bermain di dekat air sendirian. Jangan berenang di air. Jangan pergi ke tempat yang lebih aman dan jauhi tempat yang ada listriknya. Para ibu dan ayah juga harus merencanakan sebuah area aman darurat sebelum banjir datang. Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Apakah meninggalkan tim penyelamat setelah banjir atau tsunami surut? Apakah hal ini benar? Apakah meninggalkan tim penyelamat setelah banjir atau tsunami surut? Apakah hal ini benar? Apakah meninggalkan tim penyelamat setelah banjir atau tsunami surut? Apakah hal ini benar? Apakah aman pergi ke tempat yang lebih tinggi saat banjir atau tsunami? Apakah aman pergi ke tempat yang lebih tinggi saat banjir atau tsunami? Apa yang kamu pelajari? Ceritakan kepada ibu dan ayah. Sheriff Labrador, a typhoon is coming. What should I do? Don't be scared. You can prepare for a typhoon with me. There is a potential safety hazard at home. Let's fix it. It's dangerous to use fire during a typhoon. Please turn it off. Let's find these emergency supplies. First aid kit. Blanket. Don't forget to water. Don't forget to find flashlight. Radio. Don't forget to find these. Towel. Don't forget to find these. Cookie. Don't forget to find these. Spare battery. The emergency kit is ready. Put your clothes away.
are put away. Put the flower pots on the same tray. Close the doors. Tape the glass in an X and cross shapes to prevent the glass from shattering. Every door and window should be taped to make sure that all typhoon preparations are done. All the preparations for the typhoon are done. You've done a great job. The typhoon has made landfall. Make the window-proof preparations and we won't be scared even if it's coming. Great! Thank you, Sheriff Labrador. The typhoon is gone. We're safe now. Kids, it's dangerous to be outside during a typhoon. It's safer to stay at home. Kids, don't go near windows or balconies. Don't play outside. Don't play near rivers or water. And don't stand near billboards, big trees, or other dangerous places. Moms and dads should also make sure to close the doors and windows ahead of time and take some precautions. Let's work together to keep kids safe. Woof! Apakah membawa cucian dari balkon sebelum topan datang adalah tindakan yang benar? Apakah membawa cucian dari balkon sebelum topan datang adalah tindakan yang benar? Benar. Apakah aman bermain di dekat jendela saat terjadi topan? Apakah aman bermain di dekat jendela saat terjadi topan? Benar. Kamu hebat. Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu pelajari. Ganti pakaian pemadam kebakaran dan pergi sekarang.
memilih yang tepat. Bagus, kamu memilih yang tepat. Kami siap. Ayo pergi. Kebakaran di gedung tinggi sangat serius. Kita harus segera mengeluarkan para penghuni yang terjebak. Aku akan masuk ke gedung untuk menyelamatkan para penghuni. Kamu tetap berada di luar untuk mengendalikan api dan bantu aku. Tidak masalah. Itu seekor monster api. Ayo padamkan. Bidik pada monster api dan padamkan dengan air. Oh tidak, monster api itu mulai pulih. Ayo, kamu hampir mengalahkan monster api itu. Ayo, kamu hampir mengalahkan monster api itu. Ayo, kamu hampir mengalahkan monster api itu. Ayo, kamu hampir mengalahkan monster itu. Akhirnya, kita mengalahkan monster api. Ayo, temukan para penghuni yang terjebak. Oh tidak, apinya berkobar kembali. Padamkan dengan alat pemadam bubuk kering. Itu koala kecil. Oh tidak, bangunan yang terbakar runtuh. Gunakan sekop api untuk menyingkirkannya. Papan-papannya jatuh. Pisahkan dengan kapak api. Ikutilah aku ke sebuah tempat yang aman. Oke. Ayo membungkuk dan bergerak maju. Tetaplah bersamaku dan ayo cepat keluar dari sini. Kami telah menyelamatkan koala kecil. Pemadam kebakaran Border Collie itu sungguh luar biasa. Misi penyelamatan berhasil diselesaikan. Anak-anak, saat kebakaran terjadi, tetaplah tenang dan segera melarikan diri. Jangan berlari ke arah api, jangan gunakan lift, tetaplah tenang dan jangan berteriak. Dan ingatlah untuk tidak mengambil mainan apapun saat kamu melarikan diri. Para ibu dan ayah juga harus mengajari anak-anak mereka tentang rute aman dan cara menyelamatkan diri dari kebakaran. Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Go! Apakah menggunakan alat pemadam api untuk memadamkan api adalah tindakan yang benar? Apakah menggunakan alat pemadam api untuk memadamkan api adalah tindakan yang benar? Benar. Air dari hidran pemadam kebakaran dapat digunakan untuk apa? Menyiram bunga untuk warga? Atau membantu para petugas pemadam kebakaran memadamkan api? Air dari hidran pemadam kebakaran dapat digunakan untuk apa? Menyiram bunga untuk warga? Atau membantu para petugas pemadam kebakaran memadamkan api? Benar. Kamu hebat.
Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu belajar. Let's help the little rabbit get home. Swipe the screen to help the little rabbit avoid dangers. Which is the little rabbit's house? Kids, remember to watch your step when you're walking. It helps keep you safe. Kids, don't use your phone or play with toys while walking. Don't play around near roads. Avoid walking on manhole covers and stay away from construction areas. Moms and dads should also teach your kids to use the sidewalks. Let's work together to keep kids safe. Woof! Apakah aman bermain dengan ponsel sambil berjalan? Benar. Saat keluar rumah, aku selalu berada di dekat orang dewasa dan tidak berlarian. Apakah hal ini benar? Saat keluar rumah, aku selalu berada di dekat orang dewasa dan tidak berlarian. Apakah hal ini benar? Benar. Kamu hebat. Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu pelajari. Oh tidak, kamu harus pergi ke tempat yang aman. Berjalan di trotoar jauh lebih aman. Menyeberang jalan sembarangan itu berbahaya. Kamu mungkin tertabrak mobil yang lewat. Terima kasih, Kepala Polisi Labrador. Dan bisakah kamu membantu kami mengambil bolanya? Tentu. Lihatlah, ini disebut jalur penyeberangan jalan. Selalu periksa lampu lalu lintas sebelum menyeberang jalan. Kamu tidak boleh menyeberang saat lampu berwarna merah. Saat lampu berwarna hijau, kamu dapat menyeberang jalan.
Kamu harus melihat ke kiri dan kanan untuk melihat mobil sebelum menyeberang jalan. Ketuk di sini untuk melihat ke kiri. Ketuk di sini untuk melihat ke kanan. Bagus. Sekarang kita dapat menyeberang jalan dengan aman. Anak-anak, jangan bermain di dekat jalan. Itu sangat berbahaya. Kepala Polisi Labrador, bisakah kita pergi bermain di taman? Tentu saja. Aku akan mengantarkanmu ke sana. Ketuk di sini untuk melangkah maju. Saat ini lampu berwarna merah. Kita tidak dapat menyeberang jalan sekarang. Ketuk di sini. Sekarang lampu berwarna hijau. Kita dapat menyeberang jalan. Kamu harus melihat ke kiri dan kanan untuk melihat mobil sebelum menyeberang jalan. Jika ada jalan yang sedang dibangun, ambil jalan memutar. Sekarang lampu berwarna hijau. Kita dapat menyeberang jalan. Kamu harus melihat ke kiri dan kanan untuk melihat mobil sebelum menyeberang jalan. Tidak ada jalur penyeberangan jalan. Kemanakah kita harus pergi? Kita bisa menggunakan jembatan penyeberangan untuk menyeberang jalan. Manakah jalan yang lebih aman? Bagus, kamu memilih jalan yang benar. Kita sudah sampai di taman dengan selamat. Anak-anak, kalian bisa bermain di sini. Terima kasih, Kepala Polisi Labrador. Para orang tua juga harus ingat untuk selalu memegang tangan anak-anaknya saat menyeberang jalan. Berhenti di lampu merah dan jalan saat lampu berubah hijau. Kita semua harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan di jalan. Go! Apakah berjalan di tempat penyeberangan saat menyeberang jalan adalah tindakan yang benar? Benar. Apakah melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang jalan saat lampu lalu lintas berwarna hijau adalah tindakan yang benar? Apakah melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang jalan saat lampu lalu lintas berwarna hijau adalah tindakan yang benar? Benar. Kamu hebat. Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu pelajari. Bebek kecil sepertinya bersembunyi di suatu tempat. Ayo kita cari dia. Wow, kamu menemukanku. Aku tidak mau duduk di kursi anak. Di manakah bebek kecil? Wow, kamu menemukanku. Aku tidak akan tertangkap lagi.
kursi yang diinginkan bebek kecil. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Ya, ini dia. Ayo kita letakkan bebek kecil di sebuah kursi yang aman. Pastikan sabuk pengaman terpasang sebelum pergi. Baiklah, ayo pergi. Apa yang dilakukan bebek kecil sangat berbahaya. Apa yang dilakukan bebek kecil sangat berbahaya. Jangan melepaskan sabuk pengaman saat mobil sedang bergerak. Sangat berbahaya. Apa yang dilakukan bebek kecil sangat berbahaya. Apa yang dilakukan bebek? Jangan membuka pintu saat mobil sedang bergerak karena berbahaya. Kendalikan mobil dengan jarimu untuk mencapai tujuan. Hati-hati dengan berbagai rintangan di jalan. Kita sudah sampai. Kerja bagus. Kepala polisi Labrador, aku duduk di sana dengan benar. Kerja bagus. Mulai sekarang, pastikan untuk duduk di kursi anak dan tetap aman. Ayo, kita hias kursinya. Aku ingin duduk di sebuah kursi yang lebih keren. Kursi anak bisa menyelamatkan nyawa. Jadi pastikan anak ini bisa duduk di kursi dengan senyum di wajahnya. Manakah kursi anak yang kamu sukai? Ayo pilih benda-benda favorit anak ini. Ayo pilih benda-benda favorit anak ini. Ya, ini dia. Manakah sabuk pengaman yang kamu sukai? Ayo pilih benda-benda. Ya, ini dia. Manakah stiker yang kamu sukai? Ayo pilih benda-benda favorit anak ini. Ayo pilih benda-benda favorit anak ini. Ya, ini dia. Hebat, kerja bagus. Anak-anak, kursi keselamatan anak dapat melindungi kita. Saat berkendara di dalam mobil, jangan membuka sabuk pengaman. Jangan menjulurkan kepala atau tangan keluar jendela. Jangan berdiri dan bergerak di dalam mobil, dan jangan bermain dengan benda-benda tajam di dalam mobil. Para ibu dan ayah juga harus memilih kursi keselamatan yang tepat untuk anak-anak mereka dan mengajarinya cara menggunakannya dengan benar. Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Apakah mengencangkan sabuk pengaman sebelum mobil bergerak adalah tindakan yang benar? Benar. Apakah bermain-main di kursi anak dan mencoba melarikan diri adalah tindakan yang benar? Apakah bermain-main di kursi anak dan mencoba melarikan diri adalah tindakan yang benar? Benar. Kamu hebat. Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu pelajari. We must pay attention to safety at home. Whose behavior is wrong? Don't climb the window. You may fall down easily. Close the window. And remember to lock the window.
on cabinets, it's easy to fall. You can't play in the washing machine. It's dangerous. Close the washing machine door. And put a safety lock on it. Don't stand on chairs. You could fall over. Don't play with the drawers and be careful with the corners of tables. Choose your favorite table corner protector. Find the corresponding key and lock the drawer. Awesome! 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 Great! Kids, furniture can also make trouble sometimes. Sharp table corners can hurt if you bump into them, and wobbly chairs might cause falls. Don't play with drawers. Don't hide in cabinets. Don't put fingers in door gaps, and don't play by windows. Moms and dads should remember to put protective covers on furniture. Let's work together to keep kids safe. Woof! Manakah cara yang salah dalam menggunakan furnitur? Duduk di sofa untuk membaca buku bergambar atau melompat-lompat di sofa? Manakah cara yang salah dalam menggunakan furnitur? Duduk di sofa untuk membaca buku bergambar atau melompat-lompat di sofa? Jawaban salah. Anak-anak, salah jika melompat dan bermain di sofa. Kamu bisa jatuh dari jendela atau jatuh ke lantai dan terluka parah. Apakah memasukkan barang ke dalam mesin cuci atau bermain dengan kancing-kancingnya adalah tindakan yang benar? Apakah memasukkan barang ke dalam mesin cuci atau bermain dengan kancing-kancingnya adalah tindakan yang benar? Benar. Kamu hebat. Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu pelajari. I sprained my foot while playing on the stairs. Let's make an ice pack to reduce
another hour. Apply an ice pack for half an hour. Once that is done, wrap it with an elastic bandage. Then elevate the injured area with pillows. After you've treated your sprain, get some rest. It is dangerous to walk on broken stairs. Go repair the stairs. Choose the right floor. Awesome! Set the nails first. Watch your timing and put the nail down. Kids, jumping on the stairs can be dangerous. Please be careful and walk slowly while using the stairs. Kids, don't push others. Don't jump down the stairs. Don't chase or play on the stairs. And don't sit on the handrail and slide down. Moms and dads should also teach your kids to walk slowly and carefully on stairs. Let's work together to keep kids safe. Apakah aman untuk naik turun tangga dengan duduk di pegangan tangga? Apakah aman untuk naik turun tangga dengan duduk di pegangan tangga? Apakah melempar kulit pisang ke tangga adalah tindakan yang benar? Apakah melempar kulit pisang ke tangga adalah tindakan yang benar? Benar. Kamu hebat. Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu belajar. Jangan lakukan apapun yang berbahaya. Sepertinya ada sesuatu yang berbahaya terjadi di sana. Ayo kita periksa. Itu berbahaya. Jangan dimakan. Manakah yang bisa aku makan? Ini bisa dimakan. Ini tidak bisa dimakan. Ini berbahaya. Berilah bebek makanannya. Dan masukkan benda-benda yang tidak bisa dimakan ke dalam ember. Kue, hebat. Sushi, hebat. Strawberry, strawberry, hebat. Kue kering, hebat. Coklat, hebat. Bola kertas, pil, lipstick, baterai. Ayo kita singkirkan benda-benda yang tidak bisa dimakan. Ini sebuah bola kertas. Di manakah aku harus membuangnya? Ini sebuah baterai. Bukan di sini.
semuanya dimasukkan ke dalam kotak obat. Ini sebuah lipstik. Ayo kita taruh kembali. Hebat! Semua benda yang tidak bisa dimakan sudah disingkirkan. Maaf, aku tidak akan makan apapun yang berbahaya lagi. Kalian yang di sana juga harus hati-hati. Jangan sampai salah makan benda-benda yang berbahaya. Ayo kita lihat siapa yang bisa menemukan makanannya. Temukan semua makanannya. Hebat, kerja bagus. Hai anak-anak, ada beberapa barang di rumah yang tidak boleh kalian makan, seperti kosmetik dan mainan kecil. Memakannya dapat membuat kalian sakit. Jangan makan obat-obatan, bahan kimia, makanan dari sumber yang tidak diketahui, atau apapun yang jatuh ke lantai. Para ibu dan ayah juga harus memastikan untuk menjauhkan benda-benda berbahaya dari jangkauan anak-anak. Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Apa yang tidak boleh kamu makan saat lapar? Pil? Benar. Aku tidak sengaja meminum pil dan merasa mual. Jadi, aku langsung memberitahu orang tuaku tentang hal itu. Apakah hal ini benar? Benar. Apa yang kamu pelajari? Ceritakan kepada ibu dan ayah. Prajurit super, ayo, hei ha! Oh tidak, prajurit superku! Hei kakakku, biarkan aku mengambilkannya untukmu. Aduh, sakit. Bantu kakak kelinci memanggil bantuan. Oh tidak, kakak kelinci dalam bahaya. Kakak kelinci, tenanglah. Geser ke bawah untuk jongkok. Turunkan pusat gravitasimu. Ketuk untuk berpegangan, jaga keseimbangan. Kelinci kecil, di sini berbahaya. Kamu harus menjauh. Wah, bergerak sekarang. Aku tidak akan pernah memanjat lemari lagi. Memanjat lemari bisa sangat berbahaya. Kamu tidak boleh melakukannya lagi. Sekarang, ayo kita tata lemari bersama-sama. Oke. Lemari harus diposisikan ke dinding. Kencangkan sekrup di keempat sudut. Bagus. Teruskan kerja baikmu. Bagus. Teruskan kerja baikmu. Bagus. Teruskan kerja baikmu. Bagus.
Sudut-sudut lemari sudah diamankan. Lemari ini juga diamankan. Ayo bantu kakak kelinci benar sekali. Benda-benda berat bisa menyebabkan cedera jika ditaruh di tempat tinggi. Bagus sekali. Bagus sekali. Benar sekali. Benar sekali. Benda-benda berat bisa menyebabkan cedera jika ditaruh di tempat tinggi. Prajurit super yang jatuh dari ketinggian sudah dibalut perban. Kamu harus menjaga diri baik-baik di masa depan. Terima kasih, Kepala Polisi Labrador. Anak, jangan memanjat tempat tinggi. Mintalah bantuan orang dewasa jika kamu membutuhkannya. Ibu dan ayah juga harus memeriksa potensi bahaya keselamatan di rumah. Bukan hanya rak panjang yang bisa berbahaya. Meja, kursi, balkon, sofa, dan tangga juga bisa menyebabkan kecelakaan. Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Apakah boleh anak-anak memanjat lemari untuk mengambil mainan di sana? Benar. Apakah boleh mendorong dan bermain kasar di perosotan? Benar. Apa yang kamu pelajari? Ceritakan kepada ibu dan Bu, aku ingin mengajak bebek kecil bermain dengan blok mainan. Oke, kamu bisa menelepon dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Yeay! Nomor telepon bebek kecil adalah 6 1 2 9 5 3. Hai, aku membeli beberapa mainan blok baru. Apakah kamu mau bermain bersamaku? Oke, aku akan segera datang ke sana. ini nenek. Buka pintunya. There's a bad guy here. Ada orang jahat di sini. Ada sesuatu yang terjadi. Ayo kita periksa. Orang jahat itu bersembunyi. Ayo kita temukan dia. Di manakah orang jahat itu? Kita menemukan orang jahat itu. Jangan takut, aku sudah menangkap orang jahat itu. Jika orang asing mengetuk pintumu, jangan membukanya. Apa yang dia katakan benar. Kamu harus bersikap baik. Oke, aku mengerti. Halo, aku temanmu. Angkat rantai ke atas dan pintu akan terbuka. Jangan membuka pintu untuk orang asing. Jangan membuka pintu sebelum kamu memastikan bahwa itu adalah ibumu. Jangan pernah membuka pintu untuk orang asing. Bagus, itu ibu kelinci kecil. Jangan membuka pintu sebelum kamu memastikan bahwa itu adalah ibumu.
kelinci kecil. Jangan membuka pintu sebelum kamu memastikan bahwa itu adalah ibumu. Bagus, itu ibu kelinci kecil. Hebat, kerja bagus. Anak-anak, saat kalian sendirian di rumah, ingatlah untuk mengunci pintu. Jangan membuka pintu untuk orang asing. Jangan percaya pada orang asing yang mengatakan bahwa mereka adalah kurir pengantar barang. Jangan menerima permen dari orang yang tidak kamu kenal. Dan cobalah untuk tidak terlalu banyak berbicara dengan orang asing. Para ibu dan ayah juga harus mengingatkan anak-anak mereka untuk menjauhi orang asing. Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Go! Hai, kuis keselamatan dimulai. Jawab pertanyaannya bersama ibu dan ayahmu. Jika seseorang mengetuk pintu, tetapi kamu tidak tahu siapa dia, apa yang harus kamu lakukan? Membuka pintu atau mengabaikannya? Benar. Saat kamu sendirian di rumah dan mendengar seseorang di pintu mengatakan ada paket untukmu, kamu langsung membuka pintu untuk menerimanya. Apakah ini hal yang benar? Benar. Apa yang kamu pelajari? Ceritakan kepada ibu dan ayah. Waktunya pelajaran keselamatan dari Kepala Polisi Labrador. Ayo, kita tonton bersama-sama. Anak-anak, keberanian sejati adalah tentang melindungi diri sendiri, bukan mencoba hal-hal yang berbahaya. Kita harus belajar melindungi diri sendiri. Jangan menindas siapapun, dan jangan ditindas oleh orang lain. Kalau kamu mengalami kesulitan di sekolah, mintalah bantuan gurumu. Nona domba, serigala abu-abu kecil mengambil semua kue. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Serigala kecil bersembunyi. Ayo kita cari dia dulu. Mengambil sesuatu untuk diri sendiri akan membuat anak-anak lain merasa tidak bahagia. Maaf, aku salah. Berikan kuenya kepada semua orang agar kalian bisa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagus, kamu sudah belajar berbagi kue yang lezat. Sepertinya ada beberapa siswa yang mengalami masalah. Seperti Dia baru saja mendorongku dan kakiku terluka. Maaf, seharusnya aku tidak mendorongmu. Tidak apa-apa. Kami masih berteman. koaltil terluka. Ayo kita bersihkan lukanya. Cairan salin. Cairan salin dapat digunakan untuk membersihkan luka. Iodofor. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Plester dapat melindungi luka. Sepertinya ada beberapa siswa yang mengalami masalah. Oh tidak, mainan bloknya roboh. Maaf, biar aku bantu kamu menyusun mainan bloknya. Ayo
semua harus ramah dengan teman sekelas kita. Selamat datang di kelas keselamatan. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain atau membuat mereka merasa tersinggung. Aneh sekali kalau seorang anak laki-laki memakai warna merah muda. Jangan mengolok-olok penampilan atau pakaian orang lain. Setiap orang berhak memakai apa yang mereka suka. Ayo kita bersikap baik satu sama lain dan bermain bersama-sama. Anak-anak, jika kamu mendapatkan gangguan di sekolah, pastikan untuk memberitahu orang dewasa. Jangan takut untuk memberitahu guru atau orang tuamu. Jangan menggunakan kekerasan atau merahasiakannya. Ingatlah untuk mencari bantuan dari teman-teman di sekitarmu. Para ibu dan ayah harus mengawasi kehidupan sekolah anak-anak mereka. Ayo bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap aman. Bisakah kamu bermain atau mengambil mainan teman tanpa meminta izin? Apakah hal ini benar? Benar. Ketika seseorang memaksamu untuk membawakannya camilan dari rumah, kamu melakukannya. Apakah hal ini benar? Benar. Kamu hebat. Ceritakan kepada ibu dan ayahmu apa yang baru saja kamu Kamu